Halo cuy, gimana nih kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan alur film The Legend of Tarzan. Film ini bercerita tentang Tarzan yang sudah hidup di kota bersama istrinya, terpaksa harus kembali ke hutan kampung halamannya untuk menyelamatkan penduduk pribumi tempat tersebut. Jadi, daripada kebanyakan wawibu di awal, lebih baik kita ke ceritanya aja. Let's go! Lima tahun setelah Raja Belgia mengklaim salah satu wilayah Kongo, Afrika, ia mengalami krisis keuangan dan terjerat hutang besar saat mengeksploitasi jajahan barunya itu. Kemudian ia mengutus abdi setianya yang bernama Leon Rom untuk mencari berlian opar legendaris dari Kongo yang harganya sangat mahal. Setibanya di lokasi, suku pribumi wilayah tersebut sudah menghadang rombongan Leon, kemudian menyerang mereka hingga semua tentara tewas, dan hanya menyisakan Leon seorang diri. Sang kepala suku yang bernama Bonga ternyata sudah memahami tujuan Leon mendatangi wilayahnya. Kemudian Bonga memberikan 3 biji berlian opar, dan bahkan ia akan memberikan opar sesuai keinginan Leon asalkan Leon membawakan Tarzan kepadanya untuk balas dendam. Kemudian Sins berpindah ke London, di mana John Clayton ketiga atau Tarzan sedang mengikuti rapat para pejabat. Di sini Perdana Menteri menjelaskan bahwa Raja Belgia mengundang John untuk tur ke wilayahnya di Kongo, mengunjungi sekolah dan gereja yang baru dibangun, serta untuk mendiskusikan perdagangan. Lalu seorang utusan diplomatik Amerika yang bernama Dr. George William mengatakan bahwa alasan Raja Belgia mengundang John karena dia pernah menjadi selebriti di sana. Akan tetapi John menolak dan memilih untuk meninggalkan ruangan tersebut. William langsung mengejar John dan membujuknya bahwa sebenarnya ada tujuan lain di balik kunjungan ini, yaitu untuk memastikan kebenaran tentang isu perbudakan yang dilakukan Raja Belgia terhadap rakyat Kongo. Mendengar hal itu, John langsung berubah pikiran dan bersedia ke sana, karena bagaimanapun ia dulu tinggal di hutan Kongo. Sebelum itu, John akan membawa kita flashback, di mana sebenarnya John atau Tarzan ini adalah anak dari keluarga bangsawan kerajaan Inggris, yang terdampar di hutan Afrika setelah kapal mereka dibajak oleh perompak, dan mereka terpaksa melanjutkan hidup di rumah pohon. Saat John masih bayi, kedua orang tuanya meninggal. Ibunya meninggal karena sakit, sedangkan ayahnya meninggal karena diserang kawanan gorila. Sementara John dibawa oleh gorila betina bernama Kala untuk diadopsi. Kala sendiri memiliki anak yang masih kecil bernama Akut. Meskipun awalnya kawanan gorila menolak keberadaan John dan seringkali mengancamnya, namun Kala berhasil melindunginya dan terus mengasuh John hingga tumbuh besar dan kuat. Hingga suatu waktu, Kala tewas setelah dipanah oleh 2 orang suku pedalaman yang memburu gorila untuk ritual adat mereka. Hal tersebut tentu saja membuat John sangat murka. Kemudian ia dan beberapa gorila mengejar kedua orang itu dan menghabisinya. Yang ternyata salah satunya adalah anak tunggal dari kepala suku Mbonga. Dan inilah alasan kenapa Mbonga sangat dendam kepada Tarzan. Selang beberapa waktu, secara tak sengaja John bertemu dengan Jane yang sekarang menjadi istrinya. Jane sendiri adalah putri dari seorang relawan yang mengajar bahasa Inggris di salah satu desa di sana. Saat itu juga, tiba-tiba Akut muncul dan menyerang Jane. Tarzan dengan sigap langsung melindungi Jane dengan tubuhnya. Ia pun babak belur dihajar oleh Akut. Kemudian Jane membawa John ke desa untuk mendapatkan perawatan. Dan kini, Akut menganggap Tarzan telah membelot karena menentangnya. Kembali lagi ke London, di mana John memberitahu pada Jane bahwa ia akan pergi ke Kongo. Mendengar hal itu, Jane pun memutuskan untuk ikut. Singkat cerita, John, Jane, dan William telah sampai di Afrika. Mereka berniat untuk menuju desa Kuba, tempat Jane dulu pernah tinggal. Dalam perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan sekelompok singa yang sedang makan siang, yang ternyata adalah teman masa kecil Tarzan. Di sisi lain, Leon Rom sudah mengetahui kedatangan John di Afrika. Ia pun menyadari kalau John langsung menuju ke desa Kuba dan mengabaikan undangannya untuk ke Boma. Setelah itu, Leon melakukan pertemuan dengan Mr. Froome, orang yang memodalinya. Di sini ia meminta lebih banyak tentara bayaran kepada Froome untuk membantunya menangkap Tarzan. Awalnya Froome menolak karena Raja Belgia belum membayar hutang kepadanya. Namun, pada akhirnya ia setuju setelah diiming-imingi berlian opar oleh Leon. Kembali lagi ke John dan yang lainnya, yang kali ini sudah sampai di desa Kuba. Kedatangan mereka pun disambut hangat oleh sang kepala suku dan juga warga suku. Jane tampak sangat bahagia bertemu dengan Wasimbu, teman masa kecilnya.
Malam harinya, John, Jane, dan William mengikuti acara adat suku Kuba. Di sini John mendapat kabar dari sang kepala suku mengenai kebenaran tentang isu perbudakan yang terjadi di sana. Setelah acara selesai, John memberi kode kepada Jane dengan suara hewan meminta kawin atau yang biasa disebut panggilan kawin, dan terjadilah adegan penumbukan. Dan saat John dan Jane hendak tidur, tiba-tiba Leon dan pasukan tentara bayarannya sudah tiba di sana, yang kemudian meringkus semua warga suku. John yang menyadari kegaduhan itu pun langsung menyerang tentara satu persatu. Namun langkah John harus terhenti setelah puluhan tentara berhasil menangkapnya, dan di saat itu juga Leon menembak mati sang kepala suku. Tak hanya menangkap John dan Jane, Leon juga membawa beberapa pemuda suku Kuba untuk dijadikan pekerja paksa. Sementara William yang tak tertangkap langsung menembaki rombongan Leon dan berhasil membuat John terbebas kembali. Dan para warga suku yang berhasil lolos pun membantu William dengan menembaki mereka. Namun sayangnya, Leon berhasil membawa kabur Jane dan beberapa warga suku, termasuk Wasimbu, untuk dijadikan sandera. Keesokan paginya, William baru menyadari kalau orang yang menangkap John adalah Leon Rom, utusan Raja Belgia. Kemudian mereka menyusun rencana untuk menyelamatkan Jane dan tawanan lainnya. Dengan cara mengikuti rel kereta yang dibangun Raja Belgia dan berharap ada kereta yang lewat untuk mereka tumpangi menuju pegunungan Boma, markas kolonial Belgia. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Setelah melewati jalur yang sangat ekstrim dengan cara lompat dari pohon ke pohon yang membuat William kewalahan, mereka pun bergelantungan dan akhirnya berhasil mendarat tepat di atas kereta yang lewat. Dan alangkah terkejutnya John ketika mengetahui bahwa kereta itu sedang mengangkut ratusan warga pribumi yang akan dijadikan budak. John pun langsung masuk ke dalam gerbong dan menghajar tentara pengawal yang ada di situ. Kemudian seorang insinyur perancang jembatan rel menjelaskan kepada John dan William bahwa Leon menjadikan pribumi Kongo sebagai budak untuk membangun puluhan benteng yang terhubung dengan rel kereta. Yang nantinya benteng itu akan diisi 20.000 tentara bayaran yang ia dapat dari Mr. Vroom. Dan karena Raja Belgia sedang mengalami krisis keuangan, Leon membutuhkan berlian opar untuk membayar tentara bayaran, sekaligus untuk melunasi hutang dan juga untuk memperkaya rajanya. Sementara itu, Leon memberitahu kepada Jane bahwa undangan yang mengatasnamakan Raja Belgia adalah akal-akalan darinya untuk menjebak Tarzan. Kemudian ia menyuruh anak buahnya untuk mengurung Wasimbu sebagai tahanan agar Jane tak memberontak. Di dalam kereta, William menemukan bukti yang mengekspos kejahatan Raja Belgia yang berisi daftar budak yang ditahan, serta tentang kerja paksa yang mereka lakukan demi keuntungan pribadi. Kemudian William dan John menitipkan bukti tersebut ke para warga pribumi dan meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Boma, sementara John dan William akan pergi untuk mencari bala bantuan dari kawanan gorila terlebih dahulu. Setibanya di wilayah gorila, Tarzan yang sudah dianggap pembelot pun harus melawan Akut yang sekarang sudah menjadi pemimpin kawanan. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka yang tentu saja dimenangkan oleh Akut. Setelah itu, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan tanpa bala bantuan karena Tarzan gagal menaklukkan Akut. Di sisi lain, Jane terus berkomunikasi dengan Wasimbu hingga membuat tentara bayaran marah dan menyeburkan Wasimbu ke dalam sungai teritorial Kuda Nil. Jane yang melihat hal itu langsung memberontak dan melompat ke sungai untuk menolongnya, sekaligus kabur dari Leon. Meskipun sempat dikejar-kejar oleh Kuda Nil, mereka berdua berhasil menyelamatkan diri. Namun sayangnya, Jane malah tak sengaja masuk ke wilayah gorila. Ia pun langsung berlutut dan membungkuk di hadapan mereka agar tak diserang. Pada saat itu juga, Leon dan pasukannya yang sedang mengejar Jane pun tiba di situ. Ia kemudian berjalan perlahan mendekati Jane dan menangkapnya kembali. Dan tiba-tiba, pasukan Leon menembaki kawanan gorila tersebut.
Tak tega melihat hal itu, Jane langsung berteriak memohon kepada mereka untuk berhenti menembaki gorila. Di sisi lain, John yang mendengar teriakan Jane langsung bergegas ke arah sumber suara tersebut. Meskipun John datang terlambat, tetapi ia berhasil menyelamatkan Akut dari tembakan. Dan dari sinilah akhirnya mereka berdua bekerja sama menghajar tentara yang masih ada di situ. Leon dan pasukannya yang tersisa membawa Jane ke wilayah suku Bonga, dan tak lama kemudian John juga sampai di situ. Akhirnya Rom berhasil membawakan Tarzan ke hadapan Bonga dan mendapatkan berlian opar sesuai keinginannya. Bonga yang sudah lama menunggu momen ini pun langsung menyerang John, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Tarzan yang awalnya sempat kewalahan karena dikeroyok, akhirnya berhasil membalikan keadaan. Saat itu juga, William datang dan meminta pertarungan dihentikan. Dan disusul oleh Akut yang tiba-tiba muncul bersama kawanannya yang kini siap membantu Tarzan. Tarzan dan William kemudian menyadarkan Bonga bahwa Leon telah membeli puluhan ribu tentara bayaran menggunakan berlian opar yang ia berikan. Dan suatu saat nanti, Leon pasti akan kembali bersama tentara bayarannya untuk mengambil berlian opar dan hanya akan menjadikan pribumi sebagai budak. Mendengar hal itu, Bonga akhirnya sadar dan membiarkan Tarzan untuk menuju ke Boma. Singkat cerita, tibalah Tarzan di wilayah Boma, yang mana ia melihat kapal-kapal yang mengangkut puluhan ribu tentara bayaran hampir mendarat. Kemudian ia meminta bantuan para hewan untuk menyeruduk pertahanan Leon. Dan di saat yang sama, warga pribumi yang naik kereta pun tiba di sana, kemudian membebaskan para budak yang ditahan. Sementara Tarzan sendiri akhirnya berhasil menyelamatkan Jane. Setelah itu, Tarzan kembali mengejar Leon yang sedang berlayar menuju kapal Mr. Vroom untuk bertransaksi. William pun tak tinggal diam, ia menembaki kapal yang ditupaki Leon dan membuatnya oleng. Kemudian John naik ke kapal itu dan mengambil peti opar. Namun tiba-tiba Leon mencekik lehernya dari belakang dan mengikatkannya ke besi kapal. Tarzan kemudian melakukan panggilan kawin yang membuat buaya air asin mendekatinya. Setelah itu, ia menangkap Leon dan menghempaskannya ke air untuk dijadikan santapan para buaya. Dikarenakan mesinnya sudah mencapai batas, kapal itu pun akhirnya meledak. Untungnya John berhasil menyelamatkan diri lalu menemui Jane. Warga pribumi pun bersorak ria atas kemenangan Tarzan yang berhasil mengusir para penjajah. Singkat cerita, William sudah kembali ke London, membawa buku bukti yang mengekspos kejahatan Raja Belgia terhadap rakyat Kongo dan menyerahkannya ke Dewan Pemerintahan. Atas jasa besarnya itu, Dewan Pemerintahan pun memberikan tanda penghormatan kepada William. 1 tahun kemudian, John dan Jane yang lebih memilih menetap bersama suku Kuba, akhirnya dikaruniai seorang anak dan film pun selesai. Begitulah alur dari film The Legend of Tarzan. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya ceritakan. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik subscribe. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kuota Anda. See you on the next video. Peace out.